Kalau nama asli paman sih Hasan Effendi, tapi teman-teman di desanya lebih akrab memanggilnya En. Tuh lihat, Paman En tinggal di Desa Ngulahan, Kecamatan Sedah, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ia bisa begitu dekat sama burung-burung ini. Menurut warga desa sekitar, kebiasaan Paman En ini sudah berlangsung sejak lama. Ia sering terlihat akrab bersama satwa-satwa di sekitar desa, terutama para burung. Paman En, kok Paman bisa akrab gitu sih sama burung-burung ini? Oh ya Utan, ini dulunya kita temukan di bawah pohon. Dia kelaparan karena induknya ditembak oleh para pemburu yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita rawat, kita besarkan karena kita kasihan. Terus setelah besar dia sudah bisa nyari makan seperti ini, kita lepaskan Utan. Jadi tapi setelah beberapa lama kalau kita datang ke sini, burung-burung ini masih bisa mengenali saya. Wah, pantas saja. Mungkin burung-burung mungil ini sangat berterima kasih kepada Paman. Bagian burung yang Paman En rawat menetap di sawah-sawah yang tak jauh dari desa tempat tinggal Paman En. Dan sesekali, Paman mengunjungi mereka dan memberi mereka makanan tambahan. Tuh lihat, begitu Paman En muncul, burung-burung ini langsung berkumpul mengerubuti Paman En. Iya, kalian semua sabar. Paman En pasti membagikan makanan secara adil kok. Kalian tidak perlu berebut. Ih, lucunya. Kak Debbie imut banget deh kucingnya. Kak Debbie pasti sayang banget sama si kucing yang bernama Milo ini. Milo, ayo makan yang banyak ya. Iya, sabar. Jangan terburu-buru. Nanti jadi keselak loh. Makanan buatmu pasti cukup deh. Ih, apa itu barusan? Tuh, sosok hitam itu melintas sekelebat. Jangan-jangan hantu. Atulah, jangan ganggu si Milo. Biarkan ia makan dengan tenang. Ternyata kamu, Sob. Wah, si burung mungil ini berani juga ya. Usil begete kamu, Sob, alias usil banget. Si burung kekep babi memang dikenal berani, teman. Kucing ini sih masih bukan apa-apa. Di alamnya, burung kekep babi bahkan berani menyerang burung elang yang mendekat ke wilayah tempat tinggalnya loh. Wah, itu berani atau nekat, Sob? Si elang kan terkenal sebagai burung pemangsa yang gahar. Wani-waninya. Si Milo memang penghuni baru di lingkungan rumah ini. Sementara si burung kekep babi yang mungil ini sudah lebih dahulu tinggal di sekitar pekarangan rumah ini. Si Milo dianggapnya sebagai sesuatu yang mengancam wilayahnya. Sudahlah kedua sobatku, kalian kenalan deh. Jangan bertengkar lagi. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Keberanian si burung kekep babi bukan bisa dilihat dari sifat teritorinya saja. Nih lihat, kecanggihan burung kekep babi yang sudah dilatih ini. Kak Alfian sudah melatihnya sejak kecil. 1, 2, 3, hop! Iya, kena! Dengan kelihayannya, umpan kecil yang dilemparkan Kak Alfian berhasil ditangkapnya. Apa? Teman di rumah masih ada yang gak percaya? Baik. Ayo Sob, tunjukkan sekali lagi kebolehanmu. Wush! Tuh lihat. Sekali lagi, jangan remehkan gerakan
tabrak sobat Otan yang cekatan ini. Sobat Otan ini punya penglihatan super yang tak kalah dari mata elang. Walaupun umpan ulat yang dilemparkan ke Alfian kecil, ia mampu menangkap dengan tepat. Sobat Otan ini juga punya kemampuan diving loh. Iya, diving. Eits, tapi bukan menyelam di air seperti ikan ya. Keahlian menyelam yang Otan maksud adalah menyelam di udara. Daripada bingung, nih lihat aja deh aksinya. Wuss, sekilat cepat. Maksud Otan secepat kilat. Kita ulang dalam gerakan lambat ya. Dari ketinggian di udara, tiba-tiba ia menukik dengan tajam. Ini yang Otan maksud tadi, kalau ia bisa menyelam di udara. Oke, sekarang kita tambahkan rintangannya. Kak Debbie, si agen Otan yang kece, akan bantu membuktikannya keberanian lain dari si yang juga disebut sebagai burung layang-layang ini. Kak Debbie akan lepaskan gelembung sabun ini untuk berikan halangan di jalur lintasan tempat si burung menukik. Kira-kira ia akan takut atau malah berani melewatinya ya? Memang air sabun ini tak berbahaya sih, tapi tetap saja di mata burung kekep babi, gelembung sabun ini seolah menjadi benda yang menghalangi udara tempatnya melintas. Ayolah kita mulai saja. Sering! Balon-balon sabun ini sudah mulai disebarkan di udara. Dan wow, si burung mampu melewatinya. Rupanya halangan ini tak mengurungkan niatnya terbang menukik menuju titik sasaran. Mungkin ketajaman mata si burung kekep babi mampu membedakan mana benda atau musuh yang berbahaya dan mana yang bukan. Atau juga dengan kemampuan terbangnya yang ciamik, rintangan seperti ini sih bukan perkara sulit. Cakep! Siapa yang ingat mainan ini? Yap, mainan seruling bunyi berbentuk burung merupakan mainan jadul yang seru jika dimainkan loh. Seruling ini mampu menghasilkan beberapa nada yang berbeda juga. Jadi kita bisa mainkan dan hasilkan irama yang asik didengarkan. Mainan ini masih dibuat di Desa Mayonglor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara loh. Daerah ini dikenal sebagai kampung pembuat mainan tradisional. Pak Muhammad Rodin adalah salah satu pewaris ilmu dan kemampuan membuat mainan seperti ini. Wah, ini sudah mulai langka loh. Tanah liat mudah didapat di desa ini. Inilah bahan utama membuat mainan tiupan ini. Dibantu oleh sang istri, satu persatu mainan dibentuk menggunakan cetakan ini. Tinggal masukkan saja tanah liat ke dalam cetakan, padatkan, dan tada! Jadi deh. Ini masih belum selesai. Dalam keadaan basah, mainan yang sudah dibentuk diberikan lubang bunyi oleh Pak Rodin. 1, 2, 3. Ada 3 buah lubangnya. 1 lubang untuk masuknya angin tiupan, dan 2 lubang lagi adalah lubang yang dapat menghasilkan bunyi. Bentuk yang sudah sempurna seperti ini tinggal dikeringkan di bawah terik matahari. Otan berharap kearifan budaya dan pengetahuan membuat mainan yang unik ini tak punah ditelan waktu ya. Walaupun mainannya sederhana, ia bisa merangsang kreativitas anak Indonesia loh. Lama-kelamaan mencobanya, kalian juga bisa menghasilkan nada musik yang asoy geboy kok. Awas! Ada laba-laba!
kejar yang terdapat di bagian belakang tubuh laba-laba. Dan tertangkap deh. Apa Otan bilang? Kamu sih sosokan gak mau lari. Sekarang jadi santapan kan? Nama sobat ini Redback Spider teman, atau laba-laba punggung merah. Warna tubuhnya dominan hitam dengan corak garis merah pada punggungnya dan lambang jam pasir merah di perutnya. Ia termasuk dalam 5 laba-laba yang paling mematikan di dunia. Atut! Dia masih berkerabat dekat dengan laba-laba Black Widow. Ya, rupa mereka juga sangat mirip. Namun, Redback Spider hanya bisa kalian jumpai di Australia saja. Sobat Otan ini cukup agresif dan mematikan teman. Bisanya mampu melumpuhkan mangsa hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Bahkan untuk mangsa yang berukuran lebih besar dari tubuhnya. Selain bisa, Redback Spider juga memiliki senjata andalan lain berupa benang sutra. Sutra yang ia rentangkan adalah perangkap sekaligus penanda wilayah kekuasaannya. Setelah mangsa berhasil ditangkap, kemudian dia akan melilit dan membungkusnya. Mangsa yang dibungkus tidak akan langsung dimakan teman. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk memakannya. Hets, laba-laba tidak makan seperti kita ya teman. Ia hanya menghisap cairan tubuh dan organ dalam mangsanya, hingga tubuh si korban menciut dan mengering. Teman-teman, ada yang tahu fungsi jaring laba-laba selain untuk menangkap mangsa? Jaring laba-laba ternyata juga berfungsi untuk menyimpan makanan loh. Bahkan induk laba-laba biasa merawat telur dan anak-anak mereka di jaring. Nah, jaring-jaring ini sebenarnya adalah benang sutra yang dihasilkan dari 2 kelenjar dalam perut laba-laba yang disebut spinneret. Benang sutra ini sangat lengket, elastis, dan satu lagi, super duper kuat. Bayangkan saja, benang laba-laba bisa menahan beban 5 kali lebih banyak dari besi yang berukuran sama. Super. Kayaknya ada teman di rumah yang gak percaya nih. GPL alias gak pakai lama. Kabela akan buat uji coba untuk teman di rumah. Barbelnya bukan untuk Kabela olahraga ya, tapi barbel-barbel inilah yang akan jadi beban yang harus ditahan oleh jaring laba-laba. Tapi untuk uji coba pertama, Kabela akan pakai kawat kecil ini teman. Oke, mari kita gantung barbel seberat 0,5 kilogram ini ya. Otan sih gak heran lihat kawat baja dengan ketebalan 0,5 milimeter mampu menahan barbel tersebut. Nah, sekarang waktunya gulungan sarang laba-laba nih. Duh, Otan jadi deg-degan. Sekuat itukah sarang dari sobat Otan? Woohoo! Keren maksimal. Jaring laba-laba ini berhasil menahan beban seberat 0,5 kilogram loh. Kita lihat dalam gerakan lambat yuk. Lihat teman, jaring laba-laba ini memang terbukti lentur. Ia dapat memanjang dan tetap kuat untuk menahan barbel. Otan masih kagum loh sampai tahan nafas nih lihat uji coba yang cukup menegangkan. Oke Kabela, waktunya untuk menambah tingkat kesulitan uji coba ini. Kira-kira barbel seberat 1 kilogram ini masih mampu bertahan pada seutas gulungan jaring laba-laba nggak ya? Tapi sebelumnya Kabela bikin pembuktian dulu dengan kawat baja yang tadi. Cakep, kawat ini masih mampu menahan beban 1 kilogram. Sekarang kita aplikasikan dengan jaring laba-laba ya. Wah tidak, jaring laba-labanya putus. Sepertinya elastisitas jaring sudah mencapai batas maksimal, sehingga tidak mampu menahan beban yang lebih berat. Tapi bagaimana kalau Kabela yang memegang sisa benang laba-laba ini? Apakah tetap putus? Wow, di luar dugaan teman. Dengan gulungan yang lebih pendek,
jaring laba-laba ini mampu menahan barbel 1 kilogram. Baiklah, dapat Otan simpulkan jika benang laba-laba terbukti lentur dan mampu menahan beragam beban dengan berat yang berbeda. Waktunya katakan, cakep! Wush, lompatannya cakep! Sobat Otan ini namanya jumping spider, alias laba-laba melompat. Ia bukanlah laba-laba biasa, teman. Meski menghasilkan benang sutra, tapi tidak ia pakai untuk membuat jaring. Nggak ada jaring, nggak masalah. Bukan berarti ia tidak bisa menangkap mangsa. Justru melompat inilah yang ia gunakan. Otan jadi penasaran, secanggih apa sih lompatanmu? Yuk kita buktikan saja sekarang. Sudah ada 2 ranting dengan jarak 16 cm nih. Ayo sob, buktikan pada Otan dan penonton. 3, 2, 1, lompat! Wih, lompatanmu benar-benar sempurna sob. Kita coba lihat sekali lagi ya. Laba-labanya bahkan melompat tanpa ancang-ancang. Keren maksimal. Dengan panjang tubuh hanya 3 cm, laba-laba pelompat ini mampu melewati rintangan sejauh 16 cm atau 5 kali ukuran tubuhnya. Itu setara dengan manusia melompati sebuah bus tapi tanpa ancang-ancang loh. Amazing! Kamu bisa main di film Spider-Man berikutnya, sob. Teman, Sobat Otan ini sangat mengandalkan sepasang mata yang besar di bagian depan tubuhnya. Mata ini sangat membantunya untuk mengukur jarak yang harus dilompati. Lalu, biar lompatannya stabil, ia gunakan benangnya ini. Oh iya teman, Otan mau kasih tahu rahasia nih. Kaki jumping spider ini tergolong ringkih loh. Padahal untuk bisa melompat jauh harus punya otot kaki yang kuat. Makanya, si jumping spider akan mengalirkan sebanyak mungkin darah ke kakinya, sehingga lompatan yang dihasilkan pun jauh. Pinter bin cerdas kamu sob, Otan bangga.